Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlifna khairan min. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita hadirin yang sempat hadir. Ya, kembali kita menyaksikan pemakaman saudari kita, keluarga kita. Hal yang biasa ya, siklus hidup. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang sakit, ada yang sehat. Nah, ini menyadarkan bahwa kita ini semuanya begitu. Tidak ada yang luput dari hal tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti akan merasakan namanya al-maut, kematian. Jadi bukan masalah hidup dan mati yang penting, tapi kita sebagai seorang mukmin tentu kita ingin hidup kita baik, mati kita baik. Kita berasal dari tanah, kembali kepada tanah, dan nanti kembali menghadap kepada pencipta tanah, pencipta kita semua. Karena itu kalau seorang muslim ditimpa musibah, dia kembalikan istirja kepada Allah. Innalillah, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, maka kita juga harus yakini wa inna ilaihi raji'un. Pasti kita akan kembali kepadanya. Dan orang yang berakal tentu kalau kembali tidak mau pulang dengan tangan hampa, apalagi tangan minus. Kalau kita pergi ke suatu tempat atau pergi bersafar ke suatu tempat, bekerja suatu tempat, semakin banyak yang kita bawa, tentu kita semakin bahagia, senang. Orang lain juga senang. Ya, tidak ada yang, kalau orang-orang Makassar, orang Bugis atau siapapun biasa malu kembali kalau tidak bawa apa-apa, ya kan? Nah, inilah puncaknya kembali, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Kalau kita bersafar tidak dapat hasil hari ini, besok kita cari lagi yang lain. Tapi kalau sudah kembali seperti ini, ya tidak ada lagi kembalinya, hanya tinggal penyesalan saja. Ya, karena itu suatu hari salah seorang penyair di zaman Khalifah Umayyah yang sangat terkenal namanya Farasdak, ketika meninggal istrinya, kemudian banyak orang yang hadir, termasuk diantaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka suaminya, yani Farasdak, bertanya, ya Imam, hari ini banyak orang yang datang dan ada orang yang terbaik yang datang. Ya, maksudnya Imam Al-Hasan Al-Basri, dan juga hadir orang yang paling jelek. Dia mengatakan dirinya orang paling jelek. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya bukan orang yang paling baik, kamu juga bukan orang yang paling jelek. Kemudian bertanya, wahai Farasdak, apa yang kamu siapkan untuk kematian seperti ini? Karena istrinya meninggal. Beliau menjawab, ya Imam, saya telah menyiapkan bekal la ilaha illallah mundu sab'ina sana. Saya telah menyiapkan bekal dengan la ilaha illallah semenjak 70 tahun yang lalu. Ya, maka beliau menjawab, nikmatil uddah, itulah persiapan terbaik. Tapi ingat, kalimat la ilaha illallah itu tidak cukup kalau hanya sekedar ucapan. Ya, perlu amalan, perlu pembuktian, perlu menghindari hal yang merusak kalimat tauhid. Karena itu kita kalau lahir dibacakan atau diperdengarkan kalimat tauhid, ketika meninggal juga diperdengarkan kalimat tauhid. Karena juga nanti kita kembali kepada kalimat tauhid. Semua yang disembah orang di dunia tidak kembali kepada yang disembah. Menyembah jin, menyembah sungai, ya, menyembah apapun, batu, apalagi benda yang tidak jelas siapa yang disembah, tidak kembali ke situ. Tapi kembali la ilaha illallah yang menciptakan. Ya, maka jamaah sekalian, ya, ini hanya peringatan, tidak ada sunnahnya khusus di nasihati di kubur, cuma munasabah yang baik ketika orang kumpul sebagai takziah juga,
supaya sedikit mengingatkan hal-hal yang penting. Yang penting bagi kita yang hidup. Kalau yang sudah meninggal, kewajiban kita terakhir. Ya mengangkatnya, setelah saya tidak ada lagi kewajiban. Kecuali anaknya atau kerabatnya untuk mendoakannya. Tapi proses yang berhubungan dengan kehidupannya sudah selesai. Ya maka tidak perlu perpanjang tangisan. Ya boleh orang bersedih. Karena itu para ulama mengatakan sedih itu sebentar. Mungkin sehari, 3 hari, sepekan. Setelah itu selesai. Masing-masing orang akan sibuk lagi kehidupannya masing-masing. Karena kita lahir sendiri, maka juga nanti kembali kepada Allah sendiri. Siap-siaplah sendiri. Ya, kalau kita hadir sekarang banyak, tapi kita ada kepada Allah masing-masing dengan ya amal kita masing-masing sendiri-sendiri. Karena itu saya ucapkan kepada seluruh yang hadir, yang mengambil pelajaran yang besar. Karena kematian itu pelajaran yang paling besar, pelajaran terakhir. Kalau orang tidak takut dengan kematian, ya apalagi dia takutkan. Apalagi yang dia takutkan. Sementara kematian itu kepastian. Tidak ada yang luput, cuma kita tidak tahu kapan. Kalau yang lain-lainnya, ya belum tentu. Belum tentu kita miskin. Banyak orang takut miskin. Belum tentu juga kaya. Ya belum tentu macam-macam. Tapi kadang orang takut. Padahal itu tidak pasti. Ya kematian pasti. Tapi kebanyakan manusia justru ya lalai daripadanya. Ya saya kira itu ya. Kemudian sebagai pelengkap, khususnya yang belum pernah hadir di sini ya ini kuburan. Ya kita berusaha sesuaikan dengan syariat Islam, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mati itu sama, sebagaimana orang yang lahir sama, tidak bawa apa-apa. Dia lahir tidak bawa apa-apa. Maka kalau mati juga tidak bawa apa-apa. Maka hendaknya diperlakukan sama. Sama kuburannya, sama ukurannya, sama syariatnya. Beda kalau hidup. Presiden ya presiden. Menteri ya menteri. Orang kaya diperlakukan sesuai dengan kekayaannya, menterinya, presidennya. Tapi kalau orang mati enggak. Sama saja. Orang yang paling miskin dan orang yang paling kaya sama. Karena itu hendaknya kita memperlakukannya sama. Jangan lagi sudah mati diperlakukan lagi berbeda. Padahal kedudukannya sama. Nanti yang membedakannya di akhirat hanya amalannya saja. Karena itu kuburan siapapun kita berusaha agar ya walaupun tidak sama persis, ya mirip lah. Tidak usah dibuatkan macam-macam. Dan memang dilarang dalam bahwa kita meninggikan, menulisi, mengapuri, apalagi membuatkan rumah dan sebagainya. Tidak perlu, cukup tanda bahwa ini adalah ya kuburan. Saya kira itu saja. Ya, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.